Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak nomor 4 di dunia dengan populasi sebanyak 264 juta penduduk. Akan tetapi, sekitar 30% dari populasi tersebut kekurangan akses terhadap air bersih atau fasilitas sanitasi yang memadai. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan kualitas sumber daya air di Indonesia. Sekitar 70% dari ketersediaan sumber air bersih telah terkontaminasi dengan polutan organik maupun inorganik yang berasal dari sektor industri, agrikultur, dan domestik. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena banyaknya limbah yang langsung dibuang ke badan perairan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Padahal, badan perairan ini adalah sumber air yang dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Logam berat merupakan salah satu limbah industri yang sulit untuk ditangani dan memiliki dampak buruk yang besar bagi makhluk hidup dan lingkungan. Logam berat dapat bersifat toksik pada makhluk hidup di tanah dan perairan, baik bagi mikroorganisme, hewan, tumbuhan, maupun manusia karena bersifat karsinogenik dan mutagenik, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit hingga kematian. Dalam mengatasi permasalahan ini, bioremediasi menjadi salah satu solusi yang ramai dikembangkan hingga saat ini. Bioremediasi adalah proses di mana organisme biologis seperti fungi, bakteri, dan alga digunakan untuk membersihkan atau menetralkan polutan lingkungan melalui proses metabolik. Saat ini, alga hijau telah dijadikan kandidat untuk remediasi logam berat dikarenakan kemampuannya dalam menyerap dan mengakumulasi logam spesifik yang tinggi. Selain itu, alga hijau juga tersedia pada berbagai daerah temperata maupun tropis dengan berbagai spesies pada air tawar maupun air laut. Meskipun begitu, tantangan utama dalam penggunaan alga untuk bioremediasi adalah mencari spesies alga yang sesuai. Alga harus bisa melakukan akumulasi logam berat dengan konsentrasi tinggi dan bertahan hidup dengan baik pada air limbah industri. Kemampuan ini akan bervariasi antar spesies yang berbeda. Oleh karena itu, toksisitas toleransi logam dan mekanisme bioakumulasi dalam alga hijau harus dipahami sepenuhnya untuk meningkatkan potensi mikroalga dalam bioremediasi logam berat. Bagaimana sih caranya? Jawabannya dengan metabolomik. Metabolomik dapat digunakan untuk mengkarakterisasi interaksi antara organisme dengan lingkungannya secara menyeluruh. Contohnya adalah interaksi mikroalga dengan logam berat yang ada di lingkungan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan toksisitas dan toleransi mikroalga terhadap konsentrasi yang berbeda dari polutan logam menggunakan metabolomik berbasis nuclear magnetic resonance atau NMR, serta menentukan kapasitas penyerapan dan bioakumulasi logam mikroalga menggunakan inductively coupled plasma mass spectrometry atau ICP-MS sebagai bahan pertimbangan dalam pemakaian mikroalga sebagai agen fitoremediasi. Secara garis besar, metode yang dilakukan terdiri dari preparasi, analisis NMR-based metabolomic, dan analisis elemental. Pertama-tama, tahap preparasi. Pada penelitian ini digunakan mikroalga Chlorella vulgaris yang umum ditemukan pada ekosistem air tawar. Kultivasi sel dilakukan dengan mengultivasi Chlorella vulgaris yang berasal dari INACC pada kondisi steril terkontrol dalam medium bold basal pada suhu 24 derajat Celcius. Densitas sel ditentukan menggunakan hemositometer dan UV spektrometer. Selanjutnya, metode spiking atau perlakuan penambahan logam. Kultur pada fase stasioner awal ditambahkan logam berat berupa larutan tembaga klorida, kadmium klorida, dan timbal klorida dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kultur kemudian diinkubasi selama 72 jam, setelah itu dicuci menggunakan ultra pure water, disentrifugasi, dan dikeringkan atau liofilisasi selama semalam. Selanjutnya, masuk ke analisis NMR-based metabolomic. Pertama-tama, dilakukan pengolahan sampel.
biomasa alga yang dikeringkan diresuspensi pada larutan metanol 20% dingin dan dilakukan ultrasonikasi. Kemudian disentrifugasi untuk menghilangkan debris sel. Supernatan yang mengandung ekstrak metabolit kemudian dikumpulkan dan diliofilisasi. Sampel kemudian dilarutkan dalam buffer fosfat dengan indikator perubahan kimia berupa DSS. Sampel kemudian dianalisis menggunakan 600 MHz Agilent DD2 NMR spektrometer, kemudian dilakukan perekaman data, normalisasi data, dan pembentukan spektrum menggunakan software Xenom X NMR Suite 7.6. Data kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan software SYNC-CAPE 12.0 untuk analisis multivariat berupa Principal Component Analysis atau PCA dan Orthogonal Partial Least Squares Discriminant Analysis atau OPLSDA. Selain itu digunakan database metabolit seperti Xenom X Profiler 600 MHz database untuk identifikasi dan kuantifikasi metabolit yang menyebabkan perbedaan pola pada analisis multivariat. Digunakan pula software Origin Pro 9.0 untuk analisis signifikansi statistik berupa one-way ANOVA dan uji two-case honest significant difference untuk mengidentifikasi area yang menunjukkan perubahan signifikan antar perlakuan. Metabolit yang diidentifikasi juga dibandingkan dengan Xenom X 600 MHz Standard Library dan publikasi lainnya. Selanjutnya, analisis elemental. Analisis ini dilakukan untuk menentukan kapasitas penyerapan dan bioakumulasi logam dari mikroalga. Total konsentrasi elemen logam pada medium pertumbuhan alga dan biomasa kering alga dianalisis. Medium pertumbuhan alga difiltrasi dan ditambahkan 2% asam nitrat. Langkah yang sama dilakukan untuk biomasa kering alga dengan penambahan langkah pemanasan microwave. Sampel kemudian dianalisis menggunakan Agilent ICP-MS. Kemudian konsentrasi elemen dikuantifikasi dengan kurva baku yang telah disiapkan sebelumnya. Hasil analisis dilihat dan diproses menggunakan ICP-MS, Mass Hunter, dan diuji statistik. Kapasitas penyerapan logam dan faktor biokonsentrasi kemudian dihitung menggunakan rumus berikut. Dari analisis yang dilakukan, diperkirakan akan dihasilkan: pertama, spektrum NMR yang menunjukkan perbedaan puncak ekstrak polar berupa karbohidrat dan senyawa alifatik pada Chlorella vulgaris antara kontrol dengan kultur hasil spike logam. Kedua, PCA scatter plot dari kontrol dan kultur hasil spike logam untuk melihat perbedaan atau similaritas berbagai variasi. Yang ketiga, PCA loading plot dari kontrol dan kultur hasil spike logam yang menunjukkan metabolit penyebab perbedaan pola untuk mendukung pembahasan PCA scatter plot. Yang keempat, plot konsentrasi logam pada medium dan biomasa. Keempat hasil tersebut dibentuk secara terpisah untuk setiap perlakuan logam. Total perkiraan anggaran untuk penelitian ini adalah Rp11.668.000 dengan asumsi setiap alat yang digunakan tersedia pada laboratorium percobaan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya, karena seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan.